Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Awalia Nurajihar dari kelas 7E akan menyampaikan materi tentang LGBT di mata kuliah konseling populasi khusus. Yang pertama yaitu ada pengertian LGBT. LGBT merupakan istilah yang digunakan untuk melingkupi kelompok orientasi dan beragam identitas gender. LGBT artinya orang yang memiliki beragam identitas seksual seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Pada awalnya LGBT dikategorikan sebagai salah satu jenis gangguan mental. Namun pada tahun 1975, American Psychological Association memutuskan bahwa LGBT bukanlah sebuah gangguan mental, melainkan sebuah orientasi seksual. Orientasi dan identitas seksual seseorang ini dianggap sebagai sebuah aspek yang normal dalam seksual manusia, sehingga saat ini LGBT tidak lagi disebut sebagai bentuk dari gangguan mental. Selanjutnya yaitu LGBT dalam perspektif hukum di Indonesia. Secara moral, etika, nilai agama, dan norma-norma yang berada dalam masyarakat itu sendiri, hubungan seksual tanpa menikah antara laki-laki dan perempuan tidak dibenarkan oleh masyarakat. Apalagi jika ditambah dengan perilaku seksual tersebut menyimpang dari kodrat fitrahnya sebagai manusia. Dengan begitu, perkawinan sejenis bertentangan dengan hukum di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kelompok LGBT ini semakin meningkat di belahan dunia termasuk Indonesia. Meskipun dilegalkan di Indonesia karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila maupun dalam segi agama yang dimana Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Tapi, kita sebagai manusia yang berketuhanan tidak bisa mendukung adanya kelompok LGBT ini. Tetapi kita hanya bisa untuk menghormati apa yang mereka putuskan dalam hidup mereka dengan tergabung dalam kelompok LGBT ini. Selanjutnya ada istilah dalam LGBT. Yang pertama ada lesbian, yaitu orientasi ketertarikan seksual seorang wanita dengan wanita yang lain atau sesama jenis wanita. Yang kedua yaitu gay, adalah orientasi ketertarikan seksual seorang pria dengan pria yang lain atau sesama jenis pria yang sering disebut homoseksual. Istilah gay lebih banyak digunakan daripada homoseksual. Yang ketiga yaitu ada biseksual, adalah ketertarikan seksual seorang individu terhadap dua jenis kelamin, yaitu seorang pria memiliki ketertarikan terhadap wanita sekaligus pria atau sebaliknya. Dan yang keempat ada transgender, adalah istilah yang menggambarkan seseorang yang identitas gendernya berbeda dari jenis kelaminnya pada saat ia lahir. Selanjutnya yaitu ada faktor penyebab LGBT. Yang pertama yaitu ada faktor genetik. Salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi LGBT adalah karena faktor genetik. Faktor genetik ini dipengaruhi karena jumlah hormon yang tidak seimbang di dalam tubuh. Pada dasarnya manusia mengembangkan orientasi seksual saat pubertas. Ketidakseimbangan hormon yang terjadi di masa ini dapat mempengaruhi orientasi seksual individu. Yang kedua ada faktor lingkungan. Selain faktor genetik, faktor lingkungan juga disebut-sebut menjadi salah satu faktor penyebab LGBT. Hal ini karena seseorang yang bergaul di lingkungan LGBT dapat mempengaruhi orientasi seksual mereka. Selain itu, faktor orang tua yang sering bertengkar, melakukan kekerasan, hingga bercerai juga turut diduga dapat menjadi penyebab seseorang memiliki orientasi seksual tertentu. Yang ketiga ada faktor pengalaman traumatis. Dikutip dari penelitian tahun 2014 yang dilakukan oleh Ahmad Jaharuddin dan kawan-kawan yang diterbitkan dalam International Journal of Innovation and Scientific Research, penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pengalaman traumatis seperti kekerasan seksual atau sexual abuse dapat menjadi salah satu penyebab seseorang memiliki kecenderungan LGBT. Hal ini karena pengalaman traumatis yang dialami oleh seseorang
akan terus melekat di dalam pikiran dan menimbulkan trauma tersendiri bagi penderitanya. Selanjutnya ada deskripsi klien. Klien merupakan anak terakhir dari 4 bersaudara berjenis kelamin perempuan. Klien merupakan karyawan swasta dan klien mempunyai orientasi seksual sesuka sesama perempuan atau biasa disebut dengan lesbian. Atau bisa juga disebut dengan inisial YA. Selanjutnya yaitu permasalahan yang sering muncul. Yang pertama ada klien memiliki trauma di masa lalu terhadap orang tuanya sendiri, yaitu ayahnya, karena ayahnya sering melakukan kekerasan terhadap ibunya dari ia masih kecil. Lalu ada tidak memiliki ketertarikan kepada laki-laki, ia lebih tertarik kepada perempuan, lalu lebih merasa nyaman dengan perempuan, merasa bahwa dirinya adalah seorang laki-laki karena ia mempunyai pola pikir bahwa ia bisa menjadi seorang laki-laki yang baik, tidak seperti ayahnya. Dan juga ia lebih condong ke arah maskulin, yaitu ia lebih mempunyai sifat seperti laki-laki, tidak seperti perempuan pada umumnya. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan klien. Yang pertama yaitu berdamai dengan trauma yang dialaminya, yaitu ketika klien mendapati peranan orang tuanya yang mengalami gangguan, di mana klien melihat ayahnya sebagai figur laki-laki yang kurang positif. Yang kedua yaitu klien memperbaiki hubungannya dengan keluarga. Klien berasal dari keluarga yang kurang harmonis, orang tuanya tidak memperhatikan anaknya, dan tidak terlalu dikenalkan kepada agama, sehingga klien merasa kosong di sisi jiwanya dan mencari hiburan lalu berinteraksi di luar rumah, dan didapati teman-temannya lebih memperhatikannya. Disadari atau tidak, pola hubungan keluarga, pola didikan dan komunikasi yang tidak baik dalam keluarga mempengaruhi perilaku pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak usia remaja sampai usia dewasa. Yang ketiga yaitu klien berada di lingkungan yang dimana lesbian sesuatu yang dianggap biasa atau umum. Faktor lingkungan tentunya sangat berpengaruh akan orientasi seksual seseorang. Jadi kesimpulan kebutuhan klien perilaku LGBT ini disebabkan oleh pengalaman di masa kecil, faktor lingkungan, gaya hidup, dan pola asuh. Lalu ada potensi yang dapat dikembangkan. Yang pertama yaitu empati dan keterbukaan, di mana konselor mampu menyediakan ruang yang aman dan mendukung di mana klien LGBT dapat merasa terbuka dan nyaman, dan berempati dan keterbukaan terhadap berbagai pengalaman serta tantangan yang dialami oleh individu LGBT, sehingga dapat membangun hubungan yang kuat antara konselor dan klien. Yang kedua yaitu pemahaman tentang proses identitas gender dan seksual. Kita membantu klien untuk menjelajahi dan memahami identitas mereka dengan dukungan yang positif. Yang ketiga yaitu pengetahuan tentang isu-isu kesehatan mental LGBT, di mana isu-isu kesehatan mental LGBT juga perlu dipahami secara mendalam, yaitu isu tersebut mungkin akan dihadapi oleh individu LGBT, termasuk stigma dan diskriminasi tekanan psikologis yang muncul sebagai akibat dari identitas seksual atau gen. Selanjutnya yaitu kendala yang dihadapi pada saat wawancara. Yang pertama, klien awalnya sulit untuk terbuka selama wawancara karena takut akan konsekuensi yang negatif. Yang kedua yaitu ketidaknyamanan atau rasa takut untuk berbicara terbuka dan takut identitas klien tidak dirahasiakan. Namun setelah konselor menjelaskan bahwa konseling ini mempunyai asas-asas
yang tidak dapat dilanggar. Salah satunya yaitu asas kerahasiaan. Lalu konselor juga melakukan sumpah konselor sehingga klien menjadi yakin dan percaya bahwa identitas klien akan dirahasiakan. Yang ketiga yaitu klien takut akan membahayakan privasinya karena di negara Indonesia memiliki hukum yang diskriminatif terhadap LGBT. Namun kendala-kendala ini alhamdulillah dapat diselesaikan. Klien menjadi terbuka dan nyaman. Dan yang terakhir yaitu layanan BK yang tepat yang diberikan. Yang pertama yaitu layanan konseling individual, di mana konselor membebaskan klien dari berbagai konflik psikologis yang dihadapinya, lalu menumbuhkan kepercayaan pada diri klien bahwa ia memiliki kemampuan untuk mengambil satu atau serangkaian keputusan yang terbaik bagi dirinya sendiri tanpa merugikan orang lain, lalu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada klien untuk mempercayai orang lain dan memiliki kesiapan secara terbuka untuk menerima berbagai pengalaman orang lain yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Dan juga memberikan kesadaran kepada klien bahwa dirinya adalah merupakan bagian dari suatu lingkup sosial budaya yang luas. Walaupun demikian, ia masih memiliki kekhasan atau keunikannya sendiri. Dan menumbuhkan suatu keyakinan pada klien bahwa dirinya terus bertumbuh dan berkembang, atau proses of becoming. Dan yang kedua yaitu counseling rasional emotive behavior therapy, yaitu yang pertama dilakukan untuk menunjukkan sistem keyakinan irasional belief pada klien dan memotivasi klien untuk berubah. Yang kedua yaitu membantu klien untuk memodifikasi pikiran dan perasaan mereka menjadi lebih rasional dan masuk akal. Lalu mengurangi tingkat frekuensi pemikiran klien yang tidak masuk akal dan mengembangkan filosofi hidup. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.